Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Muhtaromatul Hafifah, NIM 1917405186, kelas 5 BGMID. Ya, di sini saya akan melakukan praktikum IPA Fisika Kimia, yaitu osilasi pegas. Ya, di layar sudah ada, di sebelah kanan sudah ada lembar pengambilan data dan sebelah kiri sudah ada tampilan praktikumnya. Sekarang saya akan mengisi lembar pengambilan data untuk identitas. Judul praktikum adalah osilasi pegas. Kemudian nama praktikan, nama saya sendiri, Kunia Muhtaromatul Hafifah. NIM saya 1917405186, dan sekarang itu tanggal praktikan tanggal 27 Oktober 2021. Nah, kemudian kita pindah ke tampilan praktikum yang akan kita lakukan. Pertama, kita centang dulu bagian kanan atas, displacement natural leg. Tunggu. Nah, kemudian kita ambil penggaris dan stopwatch. Nah, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu yang A, data percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran small. Berarti kita ubah dulu spring constant menjadi small. Kemudian yang nomor 1 itu masanya 50, kita ganti massa menjadi 50. Nah, jika sudah terlihat di sini massanya, kita gantungkan kepada pegasnya. Kemudian kita berhentikan. Ya, nah, maka kita akan menghitung pertambahan panjang pegas ketika sudah ditambah oleh massa. Jadi kita menghitung dari yang warna biru sampai ke warna merah atau oranye ini. Lalu kita ukur dengan penggaris. Ya, terlihat di sana bahwa pertambahan panjangnya adalah 18. Maka kita tulis Y dalam kotak lembar pengambilan data di delta X. Kita tulis Y adalah 0,18. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu dengan massa 100 gram, kita ubah massanya menjadi 100. Kemudian kita cantelkan ke besi tersebut, ke pegas tersebut, dan kita gerakkan dulu. Kemudian kita berhentikan dan kita lihat berapa pertambahan panjang dari massa 100 gram ini. Yaitu 34. Maka kita tulis Y untuk yang kedua adalah 34. Sebentar. Ya. Y 0,34. Selanjutnya untuk massa yang ketiga adalah 150. Kita ganti massanya menjadi 150. Kita cantelkan ke pegasnya. Kemudian kita berhentikan dulu. Ya, nah, kita hitung perpanjangan pegas 150. Adalah
50 ya. Untuk yang ketiga, Y-nya adalah 50. Berarti Y sama dengan 0,50. Dan yang selanjutnya untuk massa yang 200. Kita ganti menjadi 200. Kita gantungkan lagi ke pegasnya. Kita gerakkan terlebih dahulu. Kemudian kita hitung pertambahan pegasnya, pertambahan panjangnya berarti berapa? Ya, pertambahan pegasnya adalah 66. Maka kita tulis Y di lembar pengambilan data adalah Y sama dengan 0,66. Dan yang terakhir, Y dengan massa 250. Kita gerakan terlebih dahulu. Kita gerakan, kemudian kita stop. Ya, nah kita hitung pertambahan panjangnya. Kita posisikan dulu yang warna merah ini. Dan kita hitung. Yaitu pertambahan panjangnya adalah 83. Kita tulis Y sama dengan 83. 0,83. Nah, selanjutnya kita akan mencari T. T itu adalah kecepatan waktu berapa lama pegas ini sampai 10 osilasi. Gitu. Kita mulai dari yang 250 saja ya. Kita slowkan dulu ya. Kita dekatkan stopwatch. Kita akan mulai menghitung. Sebentar, kita nyalakan dan sebentar. Kita ulangi. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mendapatkan 18. Waktunya 18 detik. Kita tulis 18:10. Kemudian yang beban 200. Kita akan coba beban yang 200. Kita cantelkan, kita slowkan dulu. Kita ulangi ya. Sebentar. Ini belum. Kita ulangi lagi dari sini, kita lepas dan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16,52. Waktunya 16 detik 52.
Kemudian yang selanjutnya massa 150. Kita slowkan dulu, kita gerakan dahulu. Kita ulangi. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jawabannya 14,29. Kita lanjutkan untuk waktu yang dibutuhkan massa 100 gram ya. Kita ganti massanya menjadi 100. Kita kurangi dulu ya. Kita pasangkan lagi ke pegasnya, kita nyalakan, kita hentikan waktunya, kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menariknya ke bawah. Sebentar, kita slowkan dulu. Slow. Ini kita sebentar. Ya, kita tarik ke bawah, kita lepas dan kita pencet timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,74. Kita tulis di waktu pengambilan data, yaitu 11.74. Dan yang terakhir yang masanya 50, kita ganti menjadi 50. Kita hentikan dulu ya, kita nolkan stopwatch, kita ulangi, kita cantelkan lagi ya, kita ulangi ya, slow, kita gerakan lagi, kemudian kita tarik, dari bawah, dan kita harus siap-siap memencet stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 50. Kita tulis 8, 50. Kemudian setelah itu kita akan mencari konstanta di delta X. Kita mencari konstanta yang pertama dengan rumus K sama dengan M dikali G dibagi Y. Berarti M-nya 0,05 dikali 10 per 0,18. Hasilnya K adalah 2,7. Kemudian K yang kedua dengan massa 100 berarti K itu 0,1 massanya dikali 10 per 0,34, yaitu Y-nya. Hasilnya adalah 2,9. Dan K yang selanjutnya massa 150 yaitu 0,15 dikali 10 per 0,50 sama dengan 3. Berarti K 150 ada 3. Kemudian yang K200 sama dengan 0,2 dikali 10 per 0,66, yaitu Y-nya. Berarti 3,03. Dan
Untuk K yang terakhir, yang 250 adalah 0,25 karena massa 250 dikali 10 dibagi 0,83 Y-nya sama dengan 3,01. Nah, setelah kita mendapatkan delta X, sekarang kita akan menghitung T. Kita akan menghitung T dan frekuensi, periode dan frekuensi. Ya, T rumusnya adalah 2pi akar M per K. Berarti untuk yang pertama, dengan massa 50, periodenya adalah 2 dikali 3,14 akar M 0,05 per 2,7 sama dengan 0,8164. Kemudian untuk massa yang 100 berarti 2 dikali 3,14 akar 0,1 karena 100 dibagi 2,9 yaitu K-nya konstanta, maka hasilnya adalah 1,1304. Dan kemudian yang ketiga 150 yaitu 2 dikali 3,14 akar 0,15 dibagi 3 yaitu 1,3816. Dan yang keempat 2 dikali 3,14 akar 0,2 dibagi 3,03 yaitu 1,57. Dan yang terakhir 2 dikali 3,14 akar 0,25 karena 250 dibagi konstantanya 3,01 yaitu 1,7584. Dan yang selanjutnya kita mencari frekuensi. Rumus frekuensi adalah frekuensi sama dengan 1 per 2pi dikali akar K per M. Ya, kita coba yang pertama. Berarti 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 2,7 dibagi 0,05 yaitu 1,101. Kemudian yang kedua, dan massa 100 berarti 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 2,9 dibagi 0,1 yaitu 0,80. Yang ketiga, dengan massa 150 yaitu 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali akar 3 per 0,15 yaitu 0,67. Dan yang keempat 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 3,03 dibagi 0,2 yaitu 0,58. Dan yang terakhir 250 dan massa 250 yaitu 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 3,01 dibagi 0,25 sama dengan 0,52. Ya, untuk tabel yang pertama, percobaan yang pertama dengan pegas berukuran small telah selesai. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita lanjutkan untuk percobaan yang kedua. Ya, percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran medium. Massa yang pertama itu 50. Tapi kita ganti dulu, berarti spring konstan menjadi medium, yaitu di tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini. Kemudian saya, ini sudah 50 ternyata. Tapi kita ulangi ya. Kita ulangi, kita cantelkan ke pegasnya, kemudian kita hentikan. Nah,
pertambahan pegas yang terjadi adalah sebentar. Nah, lima, 6, 7, 8. Sebentar ini. Ya, berarti 0,08. Y untuk massa yang 50, Y-nya adalah 0,08. Kemudian untuk yang massanya 100, kita tambahkan menjadi 100 mes. Kita ganti menjadi 100 terlebih dahulu. Kemudian kita hentikan. Ya, kita hentikan dan kita ukur lagi. Kita ukur dan hasilnya adalah 0,14. Y untuk massa yang 100 adalah 0,14. Yang ketiga, dengan massa 150, kita ganti massanya menjadi 150. Massanya menjadi 150. Kita hentikan. Sebentar, kita ulangi ya. Ya. Kita hitung lagi berapa pertambahan panjang dengan massa 150. Yaitu Y sama dengan 0,20. 0,20. Kemudian untuk massa yang 200, kita ganti menjadi 200. Kita gantungkan lagi ke pegasnya. Kita stopkan. Berapa pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang dari massa 200 adalah 26. Maka Y adalah 26. Kita tuliskan di lembar pengambilan data. Y adalah 26. 0,26. Kemudian massa yang 250 kita ganti menjadi 250 massa. Maka pertambahan massanya adalah berapa ini? Ya, pertambahan massa dari pertambahan panjang untuk massa yang 250 adalah 32. Maka Y adalah 32. 0,32. Dan seperti tabel yang pertama, saya akan menghitung waktunya dari yang paling bawah, dari yang 250. Kita nolkan dulu stopwatchnya dan kita slowkan dulu ya.
biar mudah untuk menghitungnya. Kita tarik masanya, kemudian kita lepas dan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masanya 11,31. Kita tulis, bukan masa, maaf, maksudnya waktunya, T-nya. 11,31. Kita kosongkan lagi stopwatch-nya dan kita ganti menjadi 200. Kita tarik lagi masa 200 ini dan kita lepas ya. 1, 2, 3. Aduh, tidak bisa, kita ulangi karena saya telat. Ulangi, kita tarik, kita lepas, pecat. Sebentar, ini stopwatch saya bermasalah. Ulangi ya. Kita luruskan, kita lepas, pencet stopwatch ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 detik lebih 1. Kemudian yang 150 kita slokan, kita nolkan dulu stopwatch, ganti yang 150. Kita ganti 50, kita nyalakan lagi, terus kita tarik lagi ya. Kita tarik 1, kita tarik 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,74. Kita tulis 8,74. Kemudian yang 100 kita coba lagi. 100. Kita nyalakan. Kita tarik yang 100. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,32. 7,32. Dan yang terakhir yang 50. Sebenarnya yang pertama ya. Cuma saya menghitungnya dari bawah. Ini yang 50. Sebentar, saya matikan dulu biar bisa saya tarik ya. Saya ulangi lagi ya. Kok ini susah, ngilang terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tadi, 5. Tadi 5, berapa? Saya ulangi lagi ya. Kita slowkan lagi. Kita tarik. Kita pecah dan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 5,50.
5,50. Kemudian kita mencari K, konstanta dari massa 50. Berarti K, seperti rumus yang pertama tadi, K adalah M kali G per Y. Berarti 0,05 dikali 10 per 0,08, yaitu K sama dengan 6,25. Kemudian yang kedua, K kedua, konstanta yang kedua yaitu 0,1 dikali 10 dikali 10 dibagi 0,14 konstantanya, maka hasilnya adalah 7,1. Dan yang ketiga, konstanta massa 150 yaitu 0,15 dikali 10 dibagi 0,20, berarti hasilnya 7,5. Kemudian K yang keempat yaitu 0,2 dikali 10 dibagi 0,26 yaitu 7,6. Dan yang terakhir K dengan massa 250 yaitu 0,25 dikali 10 dibagi 0,32, Y-nya berarti 7,8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung periode T. Untuk mencari massa sama dengan tabel yang sebelumnya, yaitu T 2 dikali Pi akar M per K, berarti 2 dikali 3,14 akar 0,05 per 6,25. Hasilnya adalah 0,56. Kemudian yang kedua, dengan massa 100, yaitu 2 dikali 3,14 akar 0,1 massanya dan dibagi 7,1, yaitu konstantanya, sama dengan 0,74. Dan yang ketiga, dengan massa 150, berarti 2 dikali 3,14 akar 0,15 dibagi konstantanya 7,5, yaitu hasilnya 0,88. Dan yang keempat, dengan massa 200, berarti 2 dikali 3,14 akar 0,2 dibagi konstanta 7,6, hasilnya 1,01. Dan yang terakhir, dengan massa 250, berarti 2 kali 3,14 akar 0,25 per 7,8, konstantanya hasilnya 1,117. Selanjutnya mencari frekuensi. Rumus frekuensi juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu VF sama dengan 1 per 2 kali Pi dikali akar K per M. Berarti untuk yang pertama, massa 50, 1 per 2 kali 3,14 dikali akar 6,25, konstantanya dibagi 0,05 massanya, hasilnya 1,62. Dan yang kedua, massa 100, berarti 1 per 2 kali 3,14 dikali akar 7,1 konstanta dibagi 0,1, hasilnya 1,26. Kemudian yang ketiga ada massa 150, berarti 1 per 2 dikali 3,14 dikali akar 7,5 dibagi 0,15, hasilnya 1,06. Dan yang terakhir, massa 250, berarti setengah 1 bagi 2 kali 3,14 dikali akar 7,8 per 0,25, massanya hasilnya adalah salah, yang massa 200 terlebih dahulu, berarti 1 per 2 dikali 3,14 akar 7,6, konstanta 200 dibagi 0,2, hasilnya 0,92. Dan yang terakhir, berarti 1 per 2 kali 3,14 akar 7,8 per 0,25, hasilnya 0,83. Nah, untuk tabel yang kedua sudah selesai. Kita lanjut untuk tabel yang ketiga. Salah.
Untuk tabel yang ketiga, yaitu data percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran large. Berarti kita ganti terlebih dahulu spring konstan menjadi large. Oke, ya large. Lalu ini masanya untuk yang pertama 50. Sebentar. Iya. Untuk masa yang pertama adalah 50, kita akan mencari Y, perpanjangan pegasnya. Langsung saja kita pasangkan masanya ke dalam pegas. Kita berhentikan dulu. Berapakah perpanjangan pegas yang terjadi jika large? Tunggu. Ya, ternyata loading. Sebentar. Iya. Maka perpanjangnya adalah 0,6. Di sini terlihat 6, berarti kita tulis Y untuk tambahan panjang yang pertama, yaitu 0,06. Dan kemudian yang kedua, untuk pertambahan panjang 100 masanya 100. Kita gerakan terlebih dahulu. Terus kita stop, pencet yang ini. Dan kita paskan lagi garis yang biru ini dan kita ukur. Ya. Berarti ini di angka 10. Berarti Y untuk yang 100 adalah 0,1 karena 10. Kita tulis saja 0,10 juga tidak apa-apa. Terus yang ketiga, untuk massa yang 150. Nah, kita hentikan, kita paskan dulu. Ya. Kita paskan garis merah ini. Berapa? Ya, ini kan 5. Sebelumnya itu ada 4, berarti 14. Berarti 0,14. Y sama dengan 0,14. Kemudian yang keempat, 200. Kita pencet yang merah ini untuk memposisikan pertambahan panjang pegasnya. Nah, berapa ini? 18? Iya, 18. Y-nya berarti 0,18. Dan yang terakhir 250, kita ganti dulu masanya menjadi 250. Dan kita pencet lagi yang merah ini untuk melihat berapa pertambahan panjang, dan kita paskan dulu ini garis orange. Ini 22 ya. Y sama dengan 0,22. Nah, sekarang kita lanjut ke waktu yang diperlukan untuk 10 kali osilasi. Ya, seperti yang tabel-tabel yang sebelumnya, saya akan mulai dari yang terakhir. Dari 250 ya. Kita ganti slow dulu. Kemudian saya tarik. Dan pecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. 9, 18. Waktu yang diperlukan massa 250, berarti 918, kemudian kita ganti menjadi 200.
kita hentikan dulu ya. Kita slowkan dulu, kita nolkan dulu stopwatchnya, terus kita tarik masanya dan kita pencet stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 30. Untuk yang ketiga, masa 150. Kita ganti dulu masanya menjadi 150. Ya, sebentar. Kita slowkan dulu ya, mode slow, dan kita nolkan dulu stopwatchnya, lalu kita tarik masanya ke bawah dan kita lepas stopwatch ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7,34. Kita tulis di lembar datanya. Salah. 7,34. Kemudian yang kedua, dengan masa 100 kita ganti masanya menjadi 100 ya. Kita nolkan stopwatch dan kita ganti menjadi slow. Kemudian kita tarik masanya ke bawah dan kita lepas 1 detik, lepas dan stopwatch ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6,23. Kita tulis 6, 2, 3. Dan yang pertama nih, yang masa 50. Kita stopkan dulu. Aduh. Ya. Kita kosongkan stopwatch dan kita ganti mode slow. Kita tarik masanya ke bawah dan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi lagi ya, karena tadi nge-lag. Kita ulang masanya ke bawah dan iya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ya, 499. Anggap saja 499. Kemudian kita isi konstanta yang pertama dengan rumus yang sama, K sama dengan M kali G per Y. Dengan masa 50, maka K-nya 0,05 dikali 10 per 0,06, hasilnya 8,3. Dan K yang kedua, K untuk masa yang 100, 0,1 dikali 10 dibagi 0,10, hasilnya 10. Dan yang ketiga, K yang ketiga dengan masa 150 berarti 0,15 dikali 10 dibagi 0,14, hasilnya 10,7. Kemudian yang keempat, K dengan masa 200 yaitu 0,2 dikali 10 dibagi 0,18, hasilnya 11,1. Dan yang terakhir nih, masa 250 berarti 0,25 dikali 10 per 0,22 yaitu 11,3. Kemudian kita akan mencari periode. Ini mengganggu sekali ya, kita diamkan saja, kita hentikan. Kita cari periode.
Periode rumusnya sama, T sama dengan 2pi akar M per K, berarti 2 dikali 3,14 akar 0,05 dibagi 8,3, hasilnya 0,43. 0,48. Kemudian yang kedua, 2 dikali 3,14 akar 0,1 masanya dibagi 10, konstanta, hasilnya 0,62. Kemudian yang ketiga, massa 150, 2 dikali 3,14 akar 0,15, massa dibagi 10,7, konstanta, hasilnya 0,74. Dan yang keempat, 2 dikali 3,14 akar 0,2 dibagi 11,1, konstantanya hasilnya 0,84. Dan yang terakhir, 2 dikali 3,14 akar 0,25 dibagi 11,3, hasilnya 0,93. Dan yang terakhir, yeay, hampir selesai. Kita akan mencari frekuensi. Rumus frekuensi masih sama dengan yang sebelumnya juga. Frekuensi sama dengan 1/2pi dikali K dikali akar K per M. Berarti 1/2 kali 3,14 dikali akar 8,3 per 0,05 adalah hasilnya 1,93. Yang kedua, 1/2 kali 3,14 dikali akar 10, itu konstantanya, dibagi 0,1 masanya, hasilnya 1,5. Lanjut yang ketiga, 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali akar 10,7, konstanta, dibagi 0,15 massa, hasilnya 1,2. Yang keempat, 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali akar 11,1, konstanta, dibagi 0,2 massa, hasilnya 1,11. Ya, 1,1 gitu. Kemudian yang terakhir, 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali akar 11,3 per 0,25, hasilnya 1,008. Ya, sudah selesai hasil lembar pengambilan data yang saya cari. Kesimpulannya adalah entah itu pegas yang berukuran small atau medium atau large, jika massanya semakin bertambah, maka Y, K, kemudian T, kemudian periode itu akan semakin besar. Tetapi waktunya juga akan semakin membesar, T-nya, T kecil ya waktunya. Tetapi untuk frekuensi itu menjadi lebih kecil dengan semakin bertambahnya massa, frekuensi semakin kecil. Tapi dengan pertambahannya massa, Y pertambahan panjang, K konstanta, waktu dan periode itu semakin besar gitu. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan maaf jika dalam audio atau suara ini banyak kendala atau banyak yang ikut masuk ke dalam suara karena memang berisik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.